Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, umat Tuhan di dalam Bakor Kris, Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Siang hari ini kita kembali berjumpa untuk belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satukan hati kita berdoa, datang kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya. Siang hari ini kami kembali beribadah, karena kami berharap hanya kepada Tuhan. Sebab firman-Mu itulah kekuatan bagi kami. Firman-Mu adalah jawaban atas permasalahan yang kami hadapi. Dan siang hari ini kami mau siapkan hati kami, agar benih firman Tuhan yang ditaburkan jatuh di tanah hati kami yang subur. Dan biarlah firman itu berakar, bertumbuh, berbuah, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Setiap umat-Mu, jemaat Bakor Kris, Rumah Sakit Pertamina, dimanapun berada, baik yang ada di rumah sakit, di ruangan masing-masing, maupun yang ada di rumah, di dalam perjalanan, kami mau firman-Mu ini mengajar setiap kami, sehingga membentuk kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Engkau Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan? Saat ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian, pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai 24. Kejadian pasal yang kelima, ayat 21 sampai 24. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari 4 ayat yang kita baca, ada satu tokoh yang disebutkan berulang kali dari 4 ayat ini, yaitu Henok. Henok memilih jalan hidup yang berbeda dengan kebanyakan kehidupan manusia pada saat itu. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-24, Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu. Jadi zaman sebelum air bah zaman Nuh. Berarti sebelum Nuh, bapaknya Nuh, kakeknya Nuh, kakek buyutnya Nuh. Kita tahu, Henok memperanakan Metusalah, Lamek, dan Nuh. Jadi di dalam Matius 24 ayat 38, ada benang merah. Sebelum zaman Nuh, Alkitab mencatat, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi saat itu, kehidupan manusia kebanyakan hanya memikirkan tentang makanan, minuman, dan kawin mengawinkan. Memikirkan tentang hal-hal duniawi.
Tetapi Henokh, Alkitab mencatat kehidupannya berbeda. Henokh memilih jalan hidup untuk bergaul dengan Tuhan. Berbeda dengan kehidupan mayoritas manusia saat itu. Saudaraku, kitab Amsal berkata demikian. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pergaulan kita membentuk pola pikir kita. Pola pikir kita membentuk tindakan kita. Tindakan kita menentukan masa depan kita. Jadi pergaulan bisa menentukan masa depan kita. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, membentuk pola pikir, membentuk aktivitas kita. Pola pikir dan aktivitas harian kita mencetak masa depan kita. Makanya orang tua kita selalu berpesan, hati-hati kalau kamu bergaul. Bergaulah dengan orang baik. Bergaulah dengan orang hebat. Bergaulah dengan orang berhasil. Saudaraku, bergaul dengan orang hebat saja bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Apalagi kalau kita bergaul dengan Tuhan. Seperti Henokh. Dalam Kejadian 5, ayat yang ke-21 sampai 24, jelas Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Dan Alkitab mencatat, dari keturunan Adam, di dalam Kejadian 5, ayat 1 sampai 31, semua keturunan Adam ketika mereka mencapai umur tertentu, lalu ia mati. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat 1 sampai 31, semua manusia yang tercatat dalam Kejadian 5 mencapai umur tertentu, lalu ia mati. Dan berbeda dengan apa yang telah kita baca, yaitu Henokh. Jelas di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudaraku, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, maka mengalami berkat, bukan hanya semasa hidupnya, tetapi sampai akhir hidupnya. Henokh tidak mengalami kematian. Henokh terangkat ke sorga. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, Alkitab mencatat keturunannya pun akan diberkati Tuhan. Anak-anak, cucu, buyut Henokh tidak mengalami hukuman Allah melalui air bah. Saudara, anak cucu orang yang hidup bergaul dengan Allah dipilih dan diselamatkan Tuhan. Jadi saat ini, di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih ada, mari kita belajar untuk memilih cara hidup yang berbeda. Dunia mulai panik, dunia mungkin ketakutan, dunia mulai dipenuhi dengan kekhawatiran. Tapi sebagai orang percaya, cara hidupnya harus berbeda. Hiduplah bergaul dengan Allah. Kenapa kita harus hidup bergaul dengan Allah? Orang yang hidup bergaul dengan Allah, dia akan mendapatkan privilege, hak khusus, hak istimewa dari Tuhan. Alkitab jelas mencatat, Henokh bergaul dengan Allah, dia diangkat ke sorga. Nuh bergaul dengan Allah, Nuh istri anak mantu diselamatkan oleh Tuhan. Ada hak istimewa yang Tuhan berikan ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, mungkin di sebuah perkantoran, ketika kita masuk ke lobi, di lobi itu ada banyak lift. Semua lift bisa dipakai oleh setiap orang. Tapi seringkali kita melihat ada satu lift khusus di pojok, yang tidak semua orang bisa pakai. Itu lift khusus. Hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk lift tersebut. Dan biasanya lift itu lebih cepat, karena tidak berhenti di semua lantai. Saudaraku, orang yang hidup bergaul dengan Allah, memiliki privilege dari Tuhan, hak istimewa. Selain itu, orang yang hidup bergaul dengan Allah akan mendapatkan providensia. Apa itu providensia? Pemeliharaan Tuhan. Orang yang hidup bergaul dengan Allah, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Saudara,
Kita tahu satu tokoh dalam Alkitab yang bernama Yusuf. Bagaimana Yusuf begitu dipelihara oleh Tuhan. Karena Yusuf hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara-saudara, Yusuf tidak punya hati nurani. Sudah gelap. Tidak peduli itu adik kandungnya sendiri. Dikerjai, bahkan kalau perlu dibunuh. Itulah sifat manusia. Tetapi kalau kita melihat bahwa providensia Allah, pemeliharaan Tuhan ajaib bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup bergaul dengan Allah. Tuhan itu hidup, saudaraku. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai, melampaui kekuatan kita. Tuhan sanggup mengubah yang negatif menjadi positif. Tuhan sanggup mengubah yang gelap menjadi terang. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Orang yang hidup bergaul dengan Allah bukan hanya privilege, hak istimewa, tetapi ada providensia, pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jadi saat ini di tengah-tengah kondisi pandemi yang mungkin sedang kita alami, banyak hal-hal yang menjadikan kita susah dalam hidup ini, percayalah, tetap bergaul dengan Tuhan. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan berdaulat untuk memelihara saudara dan saya. Orang yang hidup bergaul dengan Tuhan akan mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 5, firman Tuhan katakan demikian, karena iman Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian, bahwa ia berkenan kepada Allah. Ia berkenan kepada Allah. Orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudaraku, mari kita terus hidup bergaul dengan Allah, agar perkenanan Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan saudara dan saya. Lalu menjadi pertanyaan bagi setiap kita saat ini, bagaimana kita hidup bergaul dengan Tuhan? Apa sih yang dimaksud hidup bergaul dengan Tuhan? Setelah kita mengetahui kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, ada privilege, ada providensia, ada perkenanan Tuhan. Lalu bagaimana sesungguhnya hidup bergaul dengan Tuhan itu? Saudaraku, di dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 24, jelas di sana dikatakan demikian. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Diulang lagi Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ketika kita meneliti kata hidup bergaul dengan Allah, kata hidup bergaul berasal dari kata halak dalam bahasa Ibrani. Dalam kitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani halak dalam bentuk kata kerja hitpael imperfect, yang artinya segala sesuatu yang terus dilakukan, continue. Halak diartikan adalah walks constantly with God. Berjalan dengan Allah terus menerus. Jadi orang yang hidup bergaul dengan Allah, maka orang tersebut akan berjalan dengan Allah terus menerus. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ketika engkau berjalan bersama seseorang secara fisik. Agar kita dapat memahami apa sih arti berjalan dengan Tuhan secara spiritual. Coba saudara mulai membayangkan ketika saudara berjalan dengan seseorang, dengan anggota keluarga. Lalu coba artikan dengan kata-kata secara harafiah. Bertanyalah kepada diri kita sendiri, bagaimana Anda berinteraksi dengan orang yang berjalan dengan Anda? Apa yang engkau harapkan dengan orang yang berjalan dengan Anda? Bagaimana Anda berbicara? Bagaimana Anda bersikap? Pada saat kita berjalan dengan seseorang, kita akan berjalan menuju ke arah yang sama. Langkahnya pun sama cepat. Satu dengan yang lain tidak akan meninggalkan. Akan berkomunikasi, akan memperhatikan, ada keselarasan, ada kesatuan, ada kebersamaan di antara dua orang yang berjalan bersama. Jadi kalau kita hidup bergaul dengan Allah, kita berjalan dengan Allah, pada waktu kita berjalan dengan Allah, maka yang paling penting adalah arahnya sama.
Kalau arahnya tidak sama, kita tidak bisa berjalan bersama. Lalu apa yang dimaksud dengan arahnya sama? Arah hidup kita adalah Alkitab. Itulah perintah Tuhan. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan, arah jalannya sama. Berjalan dengan Allah, arah jalannya sama. Arah jalan hidup kita adalah Alkitab. Apa yang Alkitab katakan, itu yang dilakukan. Apa yang Alkitab perintahkan, itu yang dikerjakan. Berjalan bersama Allah. Artinya sejalan dengan Allah. Kita sedang berjalan di dalam arah yang sama dengan arahnya Tuhan. Kalau kita berjalan berdua, yang satu ke utara, orang yang kedua juga ke utara, itu berjalan bersama. Yang satu ke selatan, orang yang kedua juga ke selatan, itu berjalan bersama. Kalau kita berjalan bersama Allah, berarti arah jalannya harus sama. Arah jalan hidup kita adalah Alkitab. Yang Alkitab katakan, itu yang kita lakukan. Yang Alkitab perintahkan, itu yang kita kerjakan. Lalu yang kedua, kalau kita berjalan dengan Allah, berarti kita tidak lagi berjalan menurut arah dunia. Jadi kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, artinya halak, berjalan bersama Allah terus-menerus. Berjalan bersama Allah terus-menerus, arah jalannya harus sama. Berjalan dengan Allah terus-menerus, tidak berjalan menurut arah dunia. Menurut jalan dunia. Dunia berjalan di jalan orang berdosa. Tetapi saya berjalan bersama Allah. Saya berjalan di jalan yang kudus. Henok hidup pada zaman yang bengkok. Dia hidup pada zaman sebelum air bah memusnahkan bumi. Zaman itu adalah zaman yang paling jahat. Zaman yang paling rusak yang pernah ada. Kalau Bapak Ibu sudah membaca Kejadian pasal yang ketiga, manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal yang keempat, pembunuhan pertama dilakukan. Kejadian pasal 6, Allah menghancurkan bumi dengan air bah. Di tengah-tengah rusaknya kelakuan manusia, Henok hidup berjalan bersama Allah. Henok tidak hidup seturut dengan kelakuan orang-orang pada zamannya. Henok hidup tidak mengikuti jalan dunia. Walaupun seringkali jalan dunia sepertinya lebih mudah daripada jalan Tuhan. Jalan dunia menawarkan sesuatu yang sepertinya lebih dapat kita lakukan daripada jalan Tuhan. Tapi ingatlah, orang yang bergaul dengan Tuhan, dia berjalan bersama Tuhan, dia tidak akan mengikuti jalan dunia. Sekalipun jalan dunia menggiurkan. Bukankah korupsi lebih menggiurkan daripada kerja keras, cepat kayanya? Tapi itu jalan dunia. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita akan memilih jalan Tuhan. Tidak terpengaruh dengan jalan dunia. Amin. Hidup bergaul dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, arah jalannya harus sama. Bukan hanya arah jalannya sama, tetapi tidak ikut lagi jalan dunia. Lalu yang ketiga, kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, berarti kita berjalan bersama Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, berarti kita tidak lagi berjalan di jalan kita sendiri. Kita tidak lagi berjalan di jalan kita sendiri. Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6, Yesaya 53 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan demikian. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jelas dikatakan dalam Yesaya 53 ayat yang ke-6, mengapa domba bisa tersesat? Sesungguhnya kalau domba sampai tersesat, kemungkinan yang pertama karena domba itu memilih jalan sendiri. Domba harusnya mengikuti gembalanya. Ketika domba mengambil jalan sendiri, maka resikonya mengalami jalan yang sesat. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, tidak lagi berjalan menurut jalan kita sendiri. Karena sesungguhnya esensi dari dosa adalah mengambil jalan sendiri. Mari, kita mau berjalan bersama Allah, yang menyiratkan bahwa kehendak diri kita sudah ditaklukkan kepada Allah. Saudaraku, orang yang hidup bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah, dia tidak lagi memilih jalannya sendiri, tapi dia menaklukkan kehendaknya hanya kepada Tuhan. Fokusnya hanya Tuhan. Jalan hidupnya adalah jalan yang seperti Tuhan ajarkan. Hari ini mungkin
banyak hal dalam kehidupan kita. Seringkali kita berkata, Tuhan, di dalam masalah pergumulan yang tidak mudah ini, sesungguhnya banyak hal yang aku mau tanyakan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus hidup bergaul dengan Tuhan. Maka jalan-jalan kita menjadi jalan-jalan yang dituntun oleh Tuhan sebagai gembala yang agung. Saudaraku, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak lagi memilih jalan kita sendiri. Dibutuhkan penyangkalan diri dan iman. Hanya fokus kepada Tuhan. Doa saya, di tengah-tengah pergumulan yang ada, sekalipun dunia mulai menuju kepada kebinasaan, orang dunia hidup menurut jalan dunia, tapi kita harus punya prinsip, seperti yang Henokh lakukan. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ada privilege, ada providensia, ada perkenanannya. Hidup yang bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah. Berjalan dengan Allah, arah jalannya harus sama. Berjalan dengan Allah, tidak mengikuti jalan dunia. Berjalan dengan Allah, tidak ikut jalan sendiri. Ikut jalan Tuhan. Saya masih ingat satu lagu sekolah minggu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Doa saya, mari kita terus hidup bergaul dengan Tuhan. Mari kita hidup berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau sama-sama kembali datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah mengajar kami pada saat siang hari ini, secara khusus bagi umat Tuhan dalam Bakor Kris Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Kami mau terus senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan. Karena ada berkat bagi orang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Ada privilege, ada providensia, ada perkenanan. Kami mau hidup bergaul dengan Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Arah jalannya sama. Tidak ikut jalan dunia. Tidak ikut jalan sendiri. Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tiba saatnya Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan di dalam ibadah online pada siang hari ini. Berkat-Mu tercurah untuk setiap umat-Mu yang memberikan persembahan dengan sukacita. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan akan membalaskan berlipat kali ganda dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga mereka. Umat-Mu yang memberikan persembahan via transfer maupun secara langsung, berkat yang sama tercurah atas setiap mereka. Setiap pemberian Tuhan akan balaskan dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mau berdoa untuk pokok-pokok doa syafaat dari Bakor Kris Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta ini. Kami berdoa untuk setiap pengurus yang terlibat dalam Bakor Kris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang memiliki hati hamba, melayani Tuhan, melayani umat Tuhan, melalui persekutuan doa ini, baik secara online maupun ketika tatap muka diadakan. Berkat-Mu atas setiap pengurus, mereka memiliki hati hamba untuk senantiasa setia dalam pelayanan mereka. Berkati setiap anggota dari Bakor Kris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Mulai dari pimpinan, setiap rekan-rekan dokter, perawat, suster, staf, seluruh pengurus yang ada di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta. Bahkan secara khusus kami berdoa juga untuk setiap pasien-pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, baik yang rawat jalan maupun yang rawat inap. Tuhan berkati setiap pasien-pasien. Saat ini mereka akan mengalami mujizat, mengalami kesembuhan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Rumah Sakit Pusat Pertamina menjadi berkat bagi bangsa Indonesia, menjadi berkat bagi warga negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa kami juga berdoa untuk tim pastoral yang berdoa setiap hari Senin dan hari Kamis. Tuhan terus pakai tim pastoral Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta dalam kesetiaan mereka melayani umat Tuhan, dalam doa-doa untuk kesembuhan bagi setiap pasien di hari Senin dan hari Kamis. Masuk kamar-kamar tiap pasien, ada kuasa, ada tanda, ada mujizat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah online yang diadakan setiap hari Jumat pukul 12.15 sampai 12.45, Tuhan berkati sehingga ibadah online ini mendewasakan setiap umat Tuhan, bertumbuh dalam Kristus, dewasa di dalam iman, lebih lagi mengenal Tuhan di dalam kebenarannya. Kami juga berdoa untuk manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta dan manajemen Pertamedika IHC. Tuhan memberkati kedua rumah sakit ini menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Berdoa untuk setiap rekan-rekan yang bekerja, tim medis yang ada, dokter, suster, perawat, secara khusus di tengah-tengah masa-masa pandemi ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan ekstra bagi setiap rekan-rekan dokter, rekan-rekan perawat, rekan-rekan suster, seluruh tim medis yang bekerja. Tuhan, kami berdoa mereka adalah garda terdepan dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Biarlah perlindungan Tuhan sempurna atas setiap rekan-rekan tim medis yang ada. Terpujilah namamu Tuhan. Di akhir ibadah ini kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja dari berbagai denominasi yang ada. Tuhan berkati setiap pemimpin gereja yang ada. Tuhan memberkati agar gereja-gereja Tuhan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, memenangkan banyak jiwa, memberitakan kabar baik, kabar sukacita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Secara khusus tengah-tengah musim pandemi ini, gereja-gereja Tuhan juga menjadi bagian di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kota di mana kami tinggal, Jakarta, diberkati Tuhan. Jakarta dilindungi Tuhan. Jakarta dipulihkan Tuhan. Gubernur, wakil gubernur Tuhan berkati agar dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk lebih lagi mengurangi pandemi COVID-19 di ibu kota Jakarta ini. Terlebih lagi bangsa kami Indonesia. Tuhan memulihkan negeri kami. Tuhan memberkati bangsa kami. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia ada dalam rencananya Tuhan. Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Tuhan memberkati. Seluruh staf menteri, pejabat negara Tuhan berkati. TNI Polri Tuhan memberkati. Kami rindu Tuhan Indonesia mengalami pemulihan. Kami melihat berita-berita yang membaik bahwa pandemi COVID ini semakin menurun. Kami berdoa pemulihan terjadi atas negeri kami. Indonesia sehat, Indonesia bangkit, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah Indonesia. Akhirnya kami akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini, ibadah Bakor Kris Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta, dan kami akan menerima berkat sorgawi, berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada siang hari ini, terimalah damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa kita di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus, menyertai kita, memberkati kita, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.